Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa itu pajak secara umum dan ingin mewawancarai beberapa orang mengenai pajak. Sebelum itu, yuk kita perkenalan dulu. Dalam sepi engkau datang, beriku kekuatan untuk bertahan. Aduh, hati-hati dong. Ini nih kita lagi naik motor, bukan lagi naik badan abon. Mana yang berlubang? Kita kan kayak main arung jeram. Gaji bapak gua tiap bulan dipotong, tapi jalanan tetap begini. Sakitnya tuh di dompet, bukan di pinggang. Ya udah sih, sabar. Mungkin uangnya lagi buat beli kursi baru DPR. Lah, iya. Iya ya, kursi mereka empuk, jalanan kita jeblok. Terus ini aja. Kalau lubangnya gedean dikit bisa jadi kolam lele tahu. Mending kita kasih plang aja, kolam ikan pajak. Aduh. Aduh, lucu banget. Bayar pajak itu wajib. Jangan lupa, hasilnya juga harus balik ke rakyat. Halo Sobat Pajak, kalian tahu nggak? Pajak itu ada di hampir setiap aktivitas kita sehari-hari loh. Makanya penting banget nih buat kita belajar dari dasarnya dulu. Yuk kita mulai dari pengertian pajak. Jadi teman-teman, pajak itu adalah suatu kontribusi wajib rakyat kepada negara yang nantinya akan dipakai untuk kepentingan bersama. Nah, sifatnya ini wajib, memaksa, dan juga ada undang-undangnya teman-teman. Membayar pajak diatur dalam UUD NKRI tahun 1945. Pasal 23A disebutkan bahwa negara bisa melakukan pemaksaan terhadap warga negara yang malas membayar pajak. Tapi kalau ada yang malas bayar pajak, bakal ada sanksinya nggak ya? Sanksi bagi orang yang malas membayar pajak itu bisa berupa sanksi administrasi. Contohnya seperti harus membayar denda, membayar bunga, dan mendapatkan kenaikan pajak. Nggak cuma itu loh, ada juga sanksi pidana berupa kurungan penjara untuk orang yang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke fungsi-fungsi pajak. Kamu tahu nggak sih fungsi pajak itu ada apa aja? Setahu aku ada 4, bener nggak sih? Ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilitas. Nah, betul tuh teman-teman. Jadi fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu sumber penerimaan negara. Dan yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu mengatur perekonomian, misalnya pajak impor untuk melindungi produk lokal. Nah, yang ketiga ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini pemerataan pendapatan melalui subsidi, pembangunan daerah, dan fasilitas publik. Nah, yang terakhir ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini menjaga stabilitas ekonomi, misalnya mengendalikan inflasi dengan tarif pajak tertentu. Oke, selanjutnya ada 3 jenis pajak nih teman-teman. Yang pertama itu pajak menurut lembaga. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat itu contohnya seperti
PPN, dan PPH. Nah, kalau pajak daerah itu contohnya seperti pajak motor dan pajak hotel. Jenis pajak yang kedua itu menurut sifatnya. Nah, ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Contoh dari pajak langsung sendiri itu ada PPH, yaitu pajak yang biasanya ditanggung oleh diri sendiri dan tidak bisa dialihkan kepada pihak yang lain. Nah, kalau contoh dari pajak tidak langsung itu ada PPN. Kalau PPN ini bisa dialihkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, pajak menurut objek. Ada pajak penghasilan atau PPH, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi teman-teman, di dalam pajak juga ada yang dinamakan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak terutang. Dan yang kedua, Self-Assessment System, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dan yang terakhir ada Withholding System, di mana pihak ketiga yang memotong pajak lalu menyetorkannya kepada kas negara. Selain itu, ada juga yang namanya tarif pajak. Tarif pajak ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada progresif. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarifnya. Contohnya seperti PPH orang pribadi. Yang kedua ada proporsional, yaitu tarifnya tetap berapapun objeknya. Seperti contohnya itu ada PPN 11%. Dan yang terakhir ada degresif. Semakin tinggi objek pajak, semakin rendah tarif pajaknya. Jadi ingat ya teman-teman, bayar pajak itu penting. Iya, gimana kalau kita tanya ke orang sekitar aja, biar kita tahu mereka ngerti pajak atau enggak? Wah, boleh banget tuh. Dari situ kita bisa tahu sedalam mana pemahaman mereka tentang pajak. Yuk, Ayo. Oke, kali ini saya akan mewawancarai responden, yaitu 3 responden. 2 responden pertama, saya akan membandingkan bagaimana antara responden 1 dan responden 2 melakukan pajak atau membayar pajak atau seluruh yang berkaitan dengan pajak. Saya akan membandingkan 2 responden tersebut, dan responden terakhir saya akan membahas pajak secara umum bersama responden ketiga tersebut. Gas. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan responden yang pertama, dan saya akan langsung saja bertanya-tanya. Oke, dengan sebelumnya siapa nama Bapaknya? Nama lengkap Sampun, panggilannya Pak Ucok. Saya di sini bekerja di BPKU di Untirta. Udah. Dalam hati mungkin kini telah dalam mata mudahnya hatimu membuat melapangkan dada. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi Pak? Udah lama, semenjak kerja di kampus Untirta ini kan biasanya udah kena pajak tuh. Nah, tahu berapanya sih kurang tahu kena pajaknya. Udah gitu aja. Terus yang kedua, apakah Bapak rutin melaporkan SPT tahunan? Kalau rutin sih saya kurang tahu juga ya, karena biasanya kalau pajak gitu, kalau untuk pribadi atau itu saya kurang tahu tiap tahun atau enggaknya. Cuman kalau ya pajak kayak pajak motor, rumah itu rutin tiap. Kalau motor tiap tahun saya bayar, kalau rumah tiap bulan saya juga bayar. Tapi kalau untuk tahunan saya kurang tahu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana proses pembayaran atau pelaporan pajak pada saat ini Pak?
Apakah sulit, mudah, atau biasa aja? Kalau pajak sih, kalau menurut saya ya, kalau pajaknya nggak terlalu mahal sih, ya nggak apa-apa sih, selama itu terjangkau. Kalau bagi saya sih nggak ada masalah, selama itu masih terjangkau, murah gitu, ya nggak apa-apa. Sebagai warga negara yang baik gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa kendala terbesar yang Bapak hadapin dalam melaksanakan kewajiban pajak? Apakah sulit di bagian mana gitu Pak? Mungkin kayak terlalu mahal atau gimana gitu? Kalau sebenarnya bayar pajak tuh sebenarnya nggak masalah kalau selama yang bayar pajak sama yang orang pajaknya nggak mempersulit gitu. Sebenarnya nggak ada kendala. Kebanyakan kadang-kadang orang pajaknya sendiri yang mempersulit. Kita udah mau bayar pajak, alasannya ini itulah, ada aja kendalanya gitu. Kalau saya sih sebenarnya sih nggak ada masalah, karena udah kewajiban kan bayar pajak. Cuman kadang-kadang orang pajak yang mempersulit gitu. Ya gitu aja. Oke, itu sekian pertanyaan dari kami ya Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak, dan mohon maaf atas untuk mengganggu waktunya juga ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kali ini saya sudah bersama responden yang kedua, jadi kita langsung tanya-tanya saja pada respondennya. Oke, Om, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan status kerjanya apa? Ya, nama saya Sahrul Gunawan, bekerjanya sebagai driver Grab. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Sudah berapa lama Om mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi? Udah sekitar 5 tahun sih. Berarti dari 2020 ya. Apakah Om rutin melaporkan SPT tahunan? Rutin. Iya. Menurut Om, bagaimana proses pembayaran atau pelaporan pajak pada saat ini? Kalau untuk pembayaran pajak bermotor sih ya, untuk proses saat ini sih mudah sih. Bisa lewat online gitu. Bisa langsung datang ke samsat terdekat. Ada gak kalau kayak dioper-oper gitu? Soalnya saya dari sebelum-sebelumnya itu ada yang saya tanyain, ada yang ngomong kayak gitu, dioper-oper kayak gitu, ada gak kira-kira? Iya, ada yang dipersulit sih kayak gitu, ada yang dipersulit. Iya, ada. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala terbesar yang Om hadapi dalam membayar pajak? Apakah karena mungkin Om melihat pemerintah sekarang ini pakai pajak seenaknya, jadinya tuh Om jadi merasa itu jadi kendala besar Om buat bayar pajak, apa mungkin Om biasa aja gitu? Kalau untuk kendala besarnya, kalau untuk pajak kendaraan bermotor ya, kan kadang kita kan kendaraan bukan punya pribadi ya, beli dari orang gitu. Jadi kendalanya itu di KTP pemilik pertamanya itu nggak ada. Itu aja sih. Oh itu. Iya. Ya udah. Makasih Om atas waktunya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Yaudah, terima kasih Om. Sebelum. Ya. Oke, kali ini saya bersama mahasiswa jurusan manajemen dan saya akan bertanya-tanya langsung tentang perpajakan. Oke. Sebelumnya siapa namanya A? Nama saya Ahdan Sinatria Agusta. Semester? Semester 3 Mas. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Menurut AA-nya itu pajak itu apa sih yang AA-nya tahu? Kalau menurut saya pajak itu adalah suatu kewajiban dari negara yang dibebankan kepada masyarakat, dan kita tuh harus diwajibkan untuk membayar. Nah, itu tuh ada undang-undangnya, dan kalau misalkan kita nggak membayar, tentunya kita bisa terjerat undang-undang dan mungkin dan akan mendapatkan sanksi. Nah, itu menurut saya. Oke, bagus. Terus yang Mas tahu itu pajak itu ada apa aja sih jenis-jenisnya? Untuk sekarang tuh pajak yang saya ketahui itu ada PPH, itu tuh pajak penghasilan. Habis itu ada pajak kepemilikan barang mewah, yaitu untuk pajak yang dikenakan kepada barang-barang yang sekiranya itu harganya mahal dan termasuk barang-barang mewah. Lalu ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, habis itu pajak tanah, dan ya masih banyak lagi lah kalau disebutin. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan ketiga nih. Boleh.
Bagaimana nih pandangan AA-nya terhadap transparansi perpajakan di Indonesia oleh pemerintah? Apakah sudah transparansi atau banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi? Menurut saya kalau untuk transparansi pemerintah sendiri mungkin sudah beberapa kali maksudnya sudah menjawabnya dengan tentunya membangun fasilitas umum. Namun untuk transparansi seperti dana berapa saja yang digunakan dan materialnya itu apakah sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh mereka, itu menurut saya belum terlalu transparansi karena terbukti di masa sekarang ini masih banyak korupsi terutama pada pembangunan fasilitas umum yang menggunakan dana pajak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Apakah manfaat dari kita bayar pajak itu sudah berasa di masyarakat ini apa belum? Tentunya udah berasa ya, karena setiap hari kita mungkin sudah merasakannya, terutama yang sering menaiki fasilitas umum kayak transportasi, kereta, bis, lalu apa lagi ya? Lalu mungkin ada gedung serbaguna, banyaklah fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati dari hasil pajak itu. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Mas Ahdan, apa kendala terbesar yang orang-orang hadapi atau Mas sendiri hadapi dalam membayar pajak? Kalau untuk yang saya hadapi sih dalam pembayaran pajak tuh sistem pembayarannya terlalu bisa dibilang terlalu ribet. Mungkin karena dari satu orang itu kayak saya bayar pajak tuh selalu diputar-putar ke tempat ini. Nah itu kadang membuat waktu tuh terbuang sia-sia. Nah dan ada beberapa oknum nih yang bisa disebut calo. Nah itu dia nawarin lah untuk ngurusin pajak-pajak kita, tapi tentunya dengan membayar harga yang cukup mahal. Berarti ya oke. Sekian dari wawancara kali ini. Sangat relevan sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Mas Ahdan ini. Dari responden yang kita wawancarai, mereka menjawab semua hampir sama, yaitu sulitnya untuk membayar pajak itu karena suka dioper-oper oleh pemerintah. Jadi sekian itu dari saya. Terima kasih. Menjelaskan pajak secara umum dan juga ingin Di dalam pajak itu ada yang